wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kemarin ya kita telah masuki tentang bab orang-orang yang diberikan uzur ya dari syariat, yaitu terkait dengan apa? Diberikan uzur tentang berpuasa dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya ya, terkait dengannya. Kemudian kita sampai pada ya soal 201 ya, disebutkan penulis hafizallahu taala itu Syekh Nuruddin As-Sudai, apabila darah keluar 5 hari sebelum melahirkan, apakah dia harus meninggalkan puasa dan salatnya? Ya, maka jawabannya apabila perkara seperti yang disebutkan dari keluarnya darah sedangkan dia hamil 5 hari sebelum melahirkan, maka di sini apa? Apabila dia tidak mengalami tanda-tanda dekatnya melahirkan, ya seperti apa? Kontraksi, karena 5 hari masih jauh kan, ya. Maka darah yang keluar bukan darah haid dan juga bukan pula darah nifas, ya, tetapi adalah darah fasid, ya. Dan ini menurut ya pendapat yang benar. Maka atas dasar ini tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah, ya. Bahkan dia harus berpuasa dan melakukan sholat. Ya, apabila ya bersama darah ini adalah tanda-tanda dekatnya melahirkan, itu misalnya sehari 2 hari, ya, dan itu adalah dekat melahirkan, maka ya dia tidak sholat dan tidak puasa. Jadi kalau yang mengiringi kelahiran, ya itu ya sudah terhitung nanti darah yang keluar ketika seorang ya mengiringi kelahiran kemudian melahirkan, maka itu termasuk ya darah nifas. Tapi kalau masih 5 hari berarti kan masih jauh, maka tidak boleh seorang meninggalkan ya ibadah-ibadah ya yang dia harus kerjakan seperti berpuasa dan sholat. Kemudian apabila seorang yang haid ya atau nifas suci di siang Ramadan, apakah dia harus menahan diri dari pembatal puasa di sisa hari itu? Ya, tidak mengharuskannya. Ini juga sebagaimana telah lewat, ya, karena namanya puasa itu ya disyaratkan menahan dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, ya. Dan disunahkan dia menahan diri, ya. Ini lebih utama, ini disunahkan. Tapi apabila dia akan makan kemudian dan yang semisalnya, maka tidak mengapa, ini tidak mengharuskannya, ya, dia harus menahan diri, tetapi utamanya. Kemudian seorang wanita haid 5 menit sebelum berbuka, bagaimana hukum puasanya? Biasanya nangis enggak ini? Sebelum 5 menit sebelum berbuka ternyata haid, ya. Ya, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila muadzinnya tepat dalam mengumandangkan adzan, ya, maka ya mengganti puasanya. Ya, 5 menit kemudian dia ya haid, ya, maka batal puasanya. Karena datangnya haid, ya. Adapun bila muadzin ya terlambat dari waktunya dan matahari ya telah tenggelam, maka puasanya sah. Ini kalau muadzinnya memajukan dalam adzan, ya. Tetapi intinya bahasanya kalau ya ketika masih waktu berpuasa, maka ya harus dipastikan tenggelamnya matahari, ya. Waktu berpuasa itu kalau sebelum tenggelam matahari berarti dia haid, berarti ya dia ganti pada hari yang lainnya. Kemudian hukum seorang wanita menggunakan obat pencegah haid agar tidak terputus puasanya, ya, jawabannya boleh bagi wanita menggunakan obat pencegah haid di bulan Ramadan jika dengan catatan ya direkomendasikan ya oleh dokter ahli, ya, dan itu tidak memudaratkannya. Ini tidak merubah nanti sirkulasi dalam ya darahnya, ya, darah haidnya, ya, tidak terpengaruh, ya, tidak berpengaruh terhadap alat reproduksinya, ya, dan lebih baik ditinggalkan karena bisa jadi kalau meminum obat pencegah haid kemudian nanti haidnya jadi tidak teratur, maka ini dipertimbangkan, ya, hendaknya dipertimbangkan ketika hendak ya melakukan hal tersebut, ya, karena ya orang yang haid pun kan sudah diberikan keringanan, kan enggak puasa kemudian dia mengganti di hari yang lain, ya, mengganti di hari yang lain. Kemudian hukum puasa wanita yang mengalami istihadah, ya, bagaimana? Ya, wanita yang mengalami istihadah yaitu darah yang keluar dikarenakan penyakit, ya. Darah istihadah adalah darah rusak,
yang keluar tidak pada waktu kebiasaan haid. Ya. Dan ini apa? Sifatnya juga bukan seperti sifat darah haid. Maka di sini apa? Tidak ada perbedaan ya antara ulama bahwasanya wanita yang mengalami istihadah dia mengerjakan sholat dan puasa. Ya, mengerjakan sholat ya dan puasa, dan boleh bagi suaminya untuk melakukan jima ya terhadapnya. Ya, dan ini menurut pendapat jumhur ulama. Ini berarti jimaknya kapan? Ya malam hari, bukan kemudian apa? Di siang hari Ramadan. Ya, boleh. Kemudian seorang wanita yang keluar darah di luar kebiasaan haidnya, apakah dia meninggalkan puasanya? Ya, apabila darah yang dia lihat keluar itu di luar kebiasaan haidnya, ya, dan tidak memiliki sifat dari darah haid, maka ini dinamakan dengan darah apa? Ya, nazif atau nazib itu yang apa? Pendarahan. Ya, ada pendarahan atau seorang itu terkena dengan istihadah. Ya. Sedangkan seorang yang istihadah itu tetap berpuasa dan tetap dia sholat. Ya, ini sebagaimana juga telah lewat sebelumnya. Ya. Kemudian seorang wanita keluar darah di luar kebiasaan haidnya. Di luar kebiasaan haidnya. Ya, selama 1 atau 2 hari. Maka apakah wajib baginya sholat dan puasa selama hari itu? Ya, maka ini apa? Ini adalah darah lebih dari kebiasaan haidnya. Maka ini juga dinamakan apa? Darah penyakit. Ya, tidak dihitung dari kebiasaan haidnya. Maka wanita yang mengetahui kebiasaan haidnya, kalau memang dia mengetahui kebiasaan haidnya, maka dia berdiam diri pada waktu kebiasaan haidnya. Kalau datang waktu haidnya, maka tidak sholat, tidak berpuasa. Ya, dan juga apa? Suaminya tidak menyimakinya. Ya, apabila telah suci dari haidnya, telah terhenti ya dari haidnya, kemudian apa? Telah mandi, maka dia hukumnya suci. Ya, adapun walaupun keluar darinya sesuatu dari darah, ya, atau cairan kuning atau keruh, ya, maka itu dinamakan dengan istihadah. Maka tidaklah menghalangi apa? Tidak menghalangi dari sholat dan berpuasa dan yang semisalnya. Ya, selama apa? Ya, sudah keluar tanda sucinya. Ya, sudah keluar tanda sucinya. Kemudian apakah boleh bagi wanita yang menyusui dan hamil berbuka puasa jika mengkhawatirkan atas diri dan anaknya? Itu mengkhawatirkan dirinya dan juga anaknya. Ya, maka di sini katakan ya sepakat para ahli fikih bahwasanya wanita hamil dan menyusui ya mereka boleh berbuka puasa di siang Ramadan. Ya, jika mengkhawatirkan atas diri dan anaknya ya itu sakit atau bertambah sakitnya atau bahaya atau kematian lebih-lebih ya, maka anak yang dikandungnya itu apa? Kedudukannya seperti anggota badannya. Kekhawatiran atasnya dari bahaya seperti kekhawatiran terhadap sebagian anggota badannya. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Kemudian ya penulis Syekh Nuruddin mengatakan ya sandaran kesepakatan ulama itu adalah hadis Anas bin Malik ya Al-Ka'bi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala ya wa doa anil musafir," yaitu as-saum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, yaitu memberikan keringanan pada musafir untuk tidak berpuasa. Ya, dan juga untuk mengqashar shalah. Ya, dan anil habla ya, dan dari orang yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Ya, kemudian dia apa? Nanti terkait ya mengganti puasa pada waktu yang lainnya. Karena seorang wanita yang hamil itu ya seperti seorang yang sakit. Ya, sehingga dia ini pendapat yang kuat ya bahasanya apa? Seorang yang hamil atau menyusui itu adalah keadaannya seperti seorang yang sakit. Kalau dia tidak mampu dia berbuka kemudian dia mengganti dengan yang lainnya. Ya, di sini sebetulnya juga ada catatan nanti pembahasan ya karena ada khilaf dalam hal masalah apakah membayar fidyah ya, apakah dia mengganti pada hari yang lainnya. Ini bisa dibaca ya sendiri karena memang ya ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama. Kemudian seorang wanita harus melakukan cuci darah di ginjalnya. Ya, bagaimana puasanya? Ya, dia berbuka ketika cuci darah. Ya, kalau cuci darahnya dilakukan di pagi hari. Ya, karena cuci darah ini apa? Membatalkan puasa. Ya, pada hari dia tidak cuci darah,
ya, apabila puasanya memberatkannya maka dia boleh berbuka dan mengqadha ya semua hari yang dia berbuka setelah Ramadan jika dia mampu ya akan hal itu, ya, jika dia mampu akan hal itu. Kemudian manakah yang lebih utama? Ya, seorang menyegerakan puasa fardu seperti qada ataukah kafarah ataukah puasa sunnah? Ya, yang sahih bahwasanya bolehnya melakukan amalan sunnah selama waktunya tidak sempit. Ya, dan ini selain puasa Syawal. Ya, karena puasa 6 hari Syawal harus ya ditekankan setelah qada, ya, setelah apa? Setelah mengqada. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu ya sittan min Syawal. Jadi kalau mau puasa ya 6 hari ya di bulan Syawal ini ditekankan bahwasanya apa dia mengqadha dari apa yang dia tinggalkan terlebih dahulu baru ya berpuasa sunnah Syawal yaitu 6 hari. Ini yang ditekankan, yang lebih utama. Ya, jadi yang utama adalah mendahulukan apa yang diwajibkan oleh Allah Taala. Ya, karena Rasulullah SAW ya bersabda ya kemudian dalam hadis qudsi wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaih. Ya, hambaku tidaklah mendekatkan ya diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan. Ya, jadi kalau mendahulukan yang wajib maka itu lebih utama. Akan tapi apabila di sana ada hari yang memiliki keutamaan ya dan tidak takut kehilangan ya dan waktu mengqadanya ada keluasan, maka tidak mengapa yaitu mengakhirkan qada ya sebagaimana dilakukan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha ya ketika beliau mempunyai hutang puasa, kemudian tidaklah beliau mengqadanya kecuali di bulan Sa'ban ya. Kemudian apakah wajib mengqadha puasa sebelum masuk Ramadan berikutnya? Ya, wajib ya mengqadha sebelum masuk Ramadan berikutnya. Ya, maka barang siapa yang mengakhirkan tanpa udzur syariat, maka dia berdosa. Ya, karena asal dari perintah itu adalah untuk melaksanakan dengan segera. Ya, karena Allah Taala mengatakan fa iddatu min ayamin ukhar. Itu wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Ya, dan karena mengakhirkan sampai datang Ramadan berikutnya, yaitu menyerupai seorang yang apa? Mengakhirkan sholat sampai pada waktu sholat fardu berikutnya. Ya, maka dia berdosa. Ya, maka dia berdosa. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ya mengakhirkannya hingga kapan? Sa'ban. Itu sebelum datang Ramadan yang setelahnya kan. Ya, itu karena kesibukannya bersama Rasulullah SAW, maka perbuatan beliau radhiyallahu ta'ala ini ya merupakan penjelasan. Jadi misalnya kalau batas untuk mengqadha berarti bulan apa? Sya'ban, yaitu sebelum datang bulan Ramadan yang berikutnya. Kemudian orang yang mengakhirkan qadha sampai masuk ya Ramadan berikutnya, maka apa yang wajib atasnya? Ya wajib mengqadha saja. Ya, karena apa? Tapi dia ya berdosa. Ya, apabila dia memberi makan orang miskin bersama mengqadha puasa, maka ini adalah bentuk kehati-hatian. Ya, sebagaimana pengamalan apa yang telah datang periwayatannya dari sebagian sahabat, ya, dari pendapat memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Ya, karena telah lewat apa? Telah lewat ya waktu yang ditentukan. Kemudian apabila seorang wanita terlambat mengqadha puasa sampai datang Ramadan berikutnya, karena ini apa? Hamil dan menyusui, bisa enggak? Hamil terus setiap tahunnya. Ya, si suami ya enggak mau ini. Jadi istrinya apa? Tiap tahunnya ada, kalau enggak menyusui istrinya hamil, enggak menyusui hamil sampai bertahun-tahun sehingga apa? Ya, sehingga itu hutangnya menumpuk. Ya. Maka di sini apa? Tidak mengapa atasnya dalam mengakhirkan qadha ya disebabkan adanya kesulitan karena hamil dan menyusui. Ya, kapan dia memiliki kemampuan maka ya bersegera mengqadha puasa. Ya, dikarenakan seorang yang hamil dan seorang wanita yang hamil dan menyusui dihukumi dalam keadaan apa? Dia seperti orang yang sakit. Ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Ya, maka diganti pada hari yang lainnya. Kemudian seorang berbuka secara sengaja tanpa melakukan jima, tidak memiliki udzur, ya, maka apa wajib atasnya? Ya, barang siapa yang buka dengan sengaja tanpa udzur syariat, maka dia telah terjatuh ya dalam dosa besar.
ya dalam salah satu dosa dari dosa besar, maka yang wajib baginya adalah bertobat, beristighfar, menyesal terhadap apa yang dia telah lakukan, kemudian bertekad tidak mengulangi dosa besar ini, dan wajib atasnya untuk mengqadha puasa tersebut. Ini menurut jumhur ulama. Ya, antum perhatikan, ini menurut pendapatnya jumhur ulama. Ya. Kemudian haruskah berturutan dalam mengqadha puasa Ramadan? Ya, itu tidak wajib berturutan dalam mengqadha puasa Ramadan. Ya, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala apa? Fa'iddatu min ayyamin ukhar, yaitu gantilah pada hari yang lain, ya, pada hari yang lain. Kalau di apa? Ya, dan disunahkan berturut-turut dalam mengqadha puasa dan bersegera ini adalah supaya apa? Seorang itu lepas dari tanggungan. Ya, karena seorang itu apa? Tidak mengetahui ya kapan kematian itu akan mendatanginya, dan termasuk dalam apa? Fastabiqul khairat. Kalau disegerakan itu lebih baik. Kemudian orang yang mulai mengqadha, apakah boleh baginya memutusnya? Ya, barang siapa yang mulai mengerjakan yang wajib seperti qadha Ramadan, nadar, ya, kemudian apa? Puasa kafarah, tidak boleh baginya keluar darinya. Ya, karena suatu yang ditentukan telah menjadi wajib atasnya masuk ke dalamnya. Kan namanya mengqadha kan, jadi menjadi wajib baginya. Ya, dan yang tidak wajib di awalnya, ya, telah menjadi wajib baginya dengan masuknya dia di dalamnya, maka ya menjadilah ya kedudukannya seperti fardu ain, ya. Dan ini apa? Dikatakan tidak ada khilaf dalam masalah hal ini. Kemudian seorang mempunyai kewajiban mengqadha lebih dari sebulan. Bagaimana cara menggantinya? Ya, qadhanya bisa ditunaikan secara berurutan, ya, atau yaitu tadi intinya apa? Ya, dia selesaikan sebelum datang ya bulan Ramadan yang setelahnya. Tetapi kalau ditunaikan secara berturutan, disegerakan untuk diselesaikan, maka itu adalah lebih apa? Untuk lepas dari tanggungan. Ya. Apabila seorang mengqadha puasa Ramadan atau kafarah di hari Senin atau Kamis, apakah ditulis baginya pahala puasa sunnah? Ya, maka di sini apa? Ditulis juga baginya pahala sunnah menurut pendapat sebagian ulama. Ya, karena maksudnya adalah untuk mengagungkan 2 hari itu, ya, dengan berpuasa, ya, maka ini pahalanya ya. Tapi kalau apa? Puasanya tidak, karena dia puasanya puasa apa? Ya, qadha, puasa wajib, ya, pahalanya. Kemudian apabila seorang itu meninggal setelah sakitnya, ya, sebelum mampu mengqadha, apakah dia dipuasakan oleh orang lain? Ya, tidak dipuasakan menurut pendapat jumhur ulama. Ya, bahkan sebagian ulama menukilkan ya ijma ya akan permasalahan ini. Ya, karena dia meninggal sebelum apa? Mempunyai kemampuan untuk mengqadha. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apa? Ya, di sini apa? Ya, tidak digantikan oleh selainnya. Kemudian ya seorang yang memungkinkan mengqadha kemudian meninggal, dia memungkinkan mengqadha, kemudian dia meninggal dan belum mengqadha, apakah yang seharusnya dilakukan pada perkaranya? Ya, maka di sini apa? Ya, bedakan ya permasalahan yang sebelumnya, yaitu seorang meninggal setelah sakitnya, ya, sebelum mampu mengqadha. Apakah dia dipuasakan oleh orang lain? Ya, sebelum mampu mengqadha. Jadi masih dalam keadaan apa? Sakit. Ya, apakah dia dipuasakan orang lain? Itu tidak dipuasakan menurut pendapat jumhur ulama. Bahkan ya dinukilkan kesepakatan ulama. Berbeda dengan permasalahan kita di sini. Seorang yang memungkinkan mengqadha, ya, kemudian meninggal dan belum mengqadha. Maka apa yang seharusnya dilakukan pada perkaranya? Ya, jawabannya adalah keluarganya mengqadha puasanya menurut pendapat yang sahih. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka walinya boleh, ya, di sini apa? Boleh berpuasa untuknya. Ya, boleh bagi mereka apa? Memberi makan, dan boleh bagi mereka apa? Memberi makan orang miskin sebagai pengganti puasa dari warisannya, sedangkan puasa lebih utama. Jadi boleh dipuasakan atau boleh juga apa?
memberi makan ya kepada orang miskin sebagai ganti dari puasanya. Berarti apa ini? Fidyah. Ya, dan dari uangnya ya kan punya tinggalan. Kalau punya uang warisan bisa diambilkan ya dari uangnya, kemudian ya dia ganti ya dengan ya ganti dari puasanya, sebagai ganti dari puasanya. Kemudian apakah membayar puasa? Ya, apakah membayar puasanya orang yang sudah meninggal secara khusus dikarenakan puasa nazar? Ya, itu membayar puasanya orang yang sudah meninggal secara khusus dikarenakan puasa nazar. Puasa nazar ya ini ya. Yang benar bolehnya wali mayit memuasai untuk mayit ya, sama saja apakah itu puasa Ramadan ataukah nazar ya, dan selainnya dari puasa wajib. Ya, jadi catatannya apa? Puasa di sini adalah puasa Ramadan. Kemudian nazar dan selainnya dari puasa wajib. Ya, dikarenakan hadis-hadis sahih ya terkait dengannya dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya. Jadi di sini boleh. Kemudian apabila tidak dimudahkan berpuasa untuk mayit, maka apakah yang seharusnya dilakukan? Ya, apabila enggak ada yang mau menggantikan puasanya mayit ya dari keluarganya. Ya, maka apa yang seharusnya dilakukan? Apabila tidak dimudahkan untuk mengqadha puasa bagi mayit, maka memberi makan satu orang miskin ya pada tiap harinya, yaitu pada puasa yang ditinggalkan. Bisa dipahami nih. Misalnya yang mau menggantikan enggak ada, ya malas atau enggak mau. Ya capek kan? Ya, misalnya sebagian seperti itu keluarganya. Ya, maka bisa ya di situ ya memberi makan satu orang miskin di tiap hari yang ditinggalkan. Kemudian ayahku meninggal dan padanya hutang puasa Ramadan. Aku tidak tahu berapa hari hutang ayahku secara pasti. Maka apa yang harus aku lakukan? Ya, jawabannya disyariatkan bagimu untuk berpuasa. Yaitu membayar puasa ayahmu dari hutang puasa menurut dugaan kuatmu. Ya, sudah ghalabatudzan. Berapa kira-kira ayahnya berbuka. Ya, berapa kali ya ayahnya berbuka. Ya, seperti itu. Maka barang siapa yang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka walinya boleh ya berpuasa untuknya. Kemudian seorang berbuka puasa 10 hari. Kemudian memungkinkan baginya mengqadha 4 hari. Ya. Jadi utangnya berapa? 10 hari. Kemudian memungkinkan untuk menggantinya itu berapa? 4 hari. Tetapi dia belum sempat berpuasa kemudian meninggal. Maka berapa hutang puasa yang harus dibayar? Ya, maka di sini walinya berpuasa sebanyak hari yang memungkinkan dia berpuasa. Ya, tetapi belum ya sempat berpuasa. Maka walinya berpuasa berapa? 4 hari. Ya, 4 hari karena yang itu yang dimampui. Karena dia tidak mampu berpuasa kecuali 4 hari. Kemudian siapakah wali mayit yang disebutkan di sini? Ya, siapa yang bertanggung jawab untuk memuasakan orang yang sudah meninggal? Ya, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Memuasainya siapa? Walinya. Nah, wali ini siapa? Ya, namanya wali itu siapa? Yaitu kerabatnya mayit. Ya, itu sama saja dari pihak yang mewarisi. Ya, seperti anak laki-laki, anak perempuan, ya, bapak, ibu, ya, suami atau istri. Misalnya meninggal istri berarti nanti yang menguasai boleh siapa? Suaminya. Kalau istri yang meninggal, maka kalau suami yang meninggal maka bisa nanti istri yang menguasainya, ya. Atau yang tidak mewarisi, bisa juga yang termasuk dari kerabat dekat, ya, lalu yang lebih dekat dengan mayit. Apakah sah puasanya seorang yang bukan dari kerabat mayit? Ya, jawabannya Rasulullah menyerupakan hal tersebut dengan hutang atas mayit, dan hutang boleh siapa saja yang membayarnya. Maka ya, jadi namanya hutang puasa itu kan hutang kan. Sedangkan hutang itu boleh dibayarkan siapa? Misalnya si fulan punya hutang. Ternyata keluarganya kan kasihan. Kalau punya hutang kan masih ada tanggungan kan? Ya, masih ada tanggungan. Nanti setelah dikubur ya ada tanggungan. Ternyata saya siap menanggung hutangnya fulan. Ya sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, maka begitu pula ya dalam puasa. Ya, boleh siapa saja yang menunaikannya, ya tidak khusus hal tersebut dengan anak. Ya, jadi tidak terkhusus hal itu dengan wali.
Bahkan siapa saja yang membayarkan qadanya maka tertunaikan. Ya, bahkan itu merupakan apa? Perbuatan baik. Ya, diserupakan dengan melunasi hutang. Kemudian apabila mayit punya hutang 10 hari, ya misalnya, kemudian 10 orang berpuasa mengqadanya pada hari yang sama. 10 orang. Ya, apakah qadanya tertunaikan? Ya, jawabannya apa? Ya, qadanya tertunaikan. Ya, tidak disyaratkan. Ya, dalam puasa qada ini hari-hari yang berbeda. Bahkan 10 orang kemudian sepakat. Ya, keluarga ini anak-anaknya punya anak 10. Ya, kita puasa. Ya, untuk gantikan ya puasanya bapak misalnya yang meninggal. Ya, maka di situ tertunaikan qadanya. Ya. Kemudian apabila mayat mempunyai hutang puasa yang berturut-turut, apakah sah apabila puasa tersebut dibagi beberapa orang? Ya, ini kalau hutangnya berturut-turut, ya seperti kafaroh kan, ya puasa yang harus berturut-turut. Apakah sah kalau dibagi beberapa orang? Ya, tidak boleh membaginya atas kelompok orang saja. Hanya saja berpuasa untuk seorang saja secara berturut-turut. Ya, sebagaimana yang disyariatkan Allah Ta'ala. Bisa dipahami tidak? Ya, misalnya apa? Ya, kewajiban yaitu kafarah menjimai seorang istri ya di bulan Ramadan berapa? 2 bulan berturut-turut kan? Kan wajib mengqadha. Misalnya dia tidak mampu untuk memberikan makan. Kemudian dia mau mengqadha. Kemudian meninggal ternyata sebelum membayar kafarah meninggal. Nah, ini yang harus menggantikan puasa kafarahnya ini yaitu satu orang saja ya supaya melakukannya secara berturut-turut, tidak boleh dibagi ini seperti permasalahan yang sebelumnya lain ya pembahasannya lain. Atau kafarah zihar ya, kafarah zihar juga 2 bulan berturut-turut. Kemudian apakah ya dipuasai mayit atas puasa sunnah? Kalau puasa sunnah gimana? Ya, jawabannya tidak dipuasai atas mayit puasa sunnah. Bisa dipahami kan di sini kan? Ya, kita cukupkan di sini dulu ya tentang terkait dengan ya udzur yang diberikan oleh orang-orang yang mendapatkan udzur dan ya beberapa hal yang terkait dengannya. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ya pada bab tentang ya hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad ya wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.